Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan bicara sedikit tentang mengenang kembali syahadat yang pernah kita ucapkan. Karena begitu besar, agung, efek dari sebuah kalimat yang kita ucapkan terhadap kehidupan seorang muslim terutama. Kalimat itu berbunyi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Untuk kali ini yang akan kita bicarakan adalah sepenggal kalimat yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika seorang muslim mengucapkan syahadat ini, sumpah ini, perjanjian ini, maka hal-hal besar telah merubah posisi dia yang dulunya kafir menjadi iman, yang dulunya belum mengerti kewajiban kepada Allah, kemudian mengerti dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal penting, efek dari mengucapkan kalimat ini adalah pertama, sebagai asasul inkilab, titik balik seseorang akan meniti detik-detik kehidupannya. Yang dulunya masih kufur, minal kufri, ilal iman, minal dhulumati, ilan nur, sehingga berubahlah posisi orang yang tadinya belum mengucapkan kalimat ini menjadi sudah mengucapkan. Titik balik. Yang kedua, orang yang mengucapkan syahadat ini, sumpah ini tadi adalah ad-damu haramun, darah mereka haram untuk dialirkan, nyawanya haram untuk dilenyapkan. Sabda Rasulullah, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah. Tidak halal darah seorang muslim yang sudah bersaksi, sudah bersumpah, sudah mengakui bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Nyawa mereka, nyawa dia terjaga dari syariat Islam. Yang ketiga, sebagai abwabul jannah. Orang yang sudah mengucapkan kalimat tadi dengan ikhlas, diketahui efeknya, ibaratnya mereka telah dibukakan sebuah surga. Sabda Rasulullah, man syahida alla ilaha illallah. Hadisnya panjang. Wa anna Muhammad Rasulullah. Adkhalahullahul jannah. Maka Allah akan memasukkan dia ke surga. Kemudian ada hadis yang lain,
Man syahida alla ilaha illallah, hadisnya panjang, kemudian disingkat, harramallahu jasadahu alan nar. Barang siapa yang sudah bersumpah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, maka Allah haramkan jasad dia masuk neraka. Abwabul jannah. Yang keempat, posisi syahadat ini ibarat ruh. Annaha ruhun fi arkanil Islam al-khamsah. Rukun Islam itu 5. Kalimat syahadat sebagai ruhnya. Artinya tidak bermanfaat sholat, puasa, haji, kecuali dibarengi dengan keyakinan 2 kalimat syahadat ini tadi. La tanpa al-arkan biduniha. Biduni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang terakhir, kalimat syahadat ini sebagai mabda'ud dakwah jami'ul anbiya war rusul, sebagai titik menjalankan dakwah yang dilakukan oleh seluruh para nabi dan rasul. Inti dakwah para nabi itu fokus pada kalimat la ilaha illallah. Makanya dalam Quran ada sebuah ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui dulu tentang la ilaha illallah. Setelah tahu, mungkin baru bersumpah. Nah, walaupun sampai hari ini masih banyak orang yang belum beriman kepada Allah. Karena beriman kepada Allah dalam hal ini adalah sebuah hidayah. Begitu dahsyat orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di antaranya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bertanya, apa sih makna dari kalimat itu sehingga begitu dahsyat efek setelah diucapkan? Ya. Ulama besar mendunia, Said Hawa di dalam bukunya Al-Islam di halaman 24, 25, 26 mencantumkan, membongkar secara ilmiah tentang makna ilahun. Ilah. Kalau kita ucapkan la ilaha illallah, ilah itu ternyata artinya, maknanya yang pertama kali adalah mutma'annun ilaihi, tempat mendapatkan ketenangan. Didukung ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati seorang hamba menjadi tenang? Allah sebagai tempat untuk mendapatkan ketenangan. Orang yang sedih, takut, gundah, hendaknya lari kepada Allah, bukan lari ke benda yang lain. Kalau zaman dulu ke Hubal, Lata, Uzza, dan ini isinya tentu di situ adalah setan. Mutma'annun ilaihi, tempat mendapatkan ketenangan.
Yang kedua, mustajarun bihi, sebagai tempat mendapatkan sandaran, pertolongan. Kayak seperti anak kecil ketika main di luar, mungkin sedang berantem, takut, maka dia akan pulang mencari sandaran. Bisa ke ayahnya, bisa ke ibunya. Hamba Allah harusnya seperti ini tadi. Problem yang dihadapi di muka bumi, jika itu membuat gusar, maka bersandarlah kepada Allah. Ilah. Diceritakan dalam Al-Quran, kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni. Di luar sana banyak orang yang menyandarkan nasib hidupnya kepada jin. Ya'uduna birijalin minal jinni. Itu bisa. Ayat yang lain Allah berfirman, istamta'a ba'duhum ba'don. Antara manusia dan jin itu ada yang saling menikmati. Muncullah dukun. Nggak mungkin dukun itu mendapatkan informasi yang jauh kecuali bekerja sama dengan jin. Itu bisa terjadi? Bisa. Nanti di akhirat, dua makhluk ini akan saling salah menyalahkan. Ya. Yang ketiga, mahbubun, yang dicintai. Kalau ada pilihan di muka bumi ini antara pilih yang diperintah Allah atau lari darinya, orang yang baik imannya tentu akan memilih yang diperintahkan oleh Allah. Waladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang imannya baik, orang-orang yang beriman dengan baik, mereka sangat mencintai Allah. Pada zaman Nabi banyak peristiwa-peristiwa. Ketika perang, ada yang mau perang, ada yang tidak. Ketika disuruh bersedekah, ada yang bersedekah dengan harta semuanya, ada yang sedikit. Itu tergantung keimanan mereka. Selanjutnya, ilah bermakna ma'budun, yang berhak untuk diibadahi. Ibadah. Firman Allah, kul apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan wahai Nabi Muhammad, apa kalian menyuruh aku untuk beribadah kepada selain Allah, wahai orang-orang jahil? Ya. Beribadah hanya kepada Allah. Arti ilah mengakui bahwa zat yang berhak diibadahi hanya Allah. Selanjutnya makna ilah adalah malikun, sebagai raja. Firman Allah, walillahi mulkus samawati wal ard. Kalau Allah itu sebagai raja, tentu ada hal-hal yang wajib kita lakukan terhadap raja. Raja pun juga berkewajiban menyuruh bawahannya, rakyatnya, sehingga ada unsur keadilan antara siapa itu raja, siapa itu rakyat. Makna yang lain dari ilah adalah muto'un,
yang ditaati. Firman Allah, Qul atiullaha war rasul. Katakan, wahai Nabi Muhammad, agar orang-orang itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah tentu ada cara-caranya dan itu sudah dicontohkan oleh para nabi. Kalau sekarang ini mungkin kita bisa melihat Al-Qur'anu dengan Al-Hadisu. Perintah Allah ada di sana, larangan Allah ada di sana. Orang yang mau beriman kepada Allah harus siap mentaati hal-hal itu tadi. Selanjutnya, makna ilah mu'azzam, yang diagungkan. Allah itu jelas sekali, wahuwa al-aliyu al-azimu, maha agung, yang berhak untuk diagungkan. Kita merasa butuh, kita merasa kecil, tentu di hadapan Allah karena Allah maha agung. Selanjutnya, makna ilah mustamsikun bihi, yang dipegangi erat-erat. Apanya? Aturan-aturannya nanti. Firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kalian mau bertakwa kepada Allah dengan baik dan akan mendapatkan janji-janji Allah berupa surga, takwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Takutlah kepada Allah sebenar-benar takut. Dan yang terakhir, dari makna ilah yang ditulis oleh Said Hawa tadi adalah Sayyidun Hakimun. Hakimun, hakim. Berarti dia punya hukum-hukum yang banyak. Dan hukum yang wajib dijalankan oleh hambanya adalah hukum yang dari Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum yang wajib dijalankan oleh manusia adalah hukum yang datang dari Allah. Tentu ini tadi dari awal sampai akhir semuanya, jika manusia itu mau beriman kepada Allah sebenar-benar iman. Sehingga sejak dia mengucapkan kalimat itu, hendaknya siap mentaati, menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Dengan demikian, kalau seorang manusia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sadar atau tidak sadar, dia itu sudah bersumpah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah. Ilah tadi artinya tidak ada ma'budun, zat yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah. Muta'un, tidak ada yang ditaati secara total, illallah, kecuali Allah. Mu'azzamun, tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Mahbubun, tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah. Hakimun, tidak ada
hakim, yang punya hukum, yang ditaati, kecuali dari Allah. Malikun, tidak ada raja, diraja, kecuali Allah. Mustajarun ilaih, tidak ada tempat menyandarkan diri, kecuali Allah. Kemudian terakhir, tidak ada tempat untuk mendapatkan ketenangan kecuali Allah. Itu yang sudah kita ucapkan, kita saksikan, kita janjikan. Wajar. Wajar sekali kalau orang yang sudah mengucapkan kalimat ini mempunyai efek yang dahsyat. Sejak dari nyawanya terjaga. Kayak yang sudah kita sampaikan di nomor 1 sampai nomor 5 halaman pertama tadi. Ya, demikian makna dan urgensi dari kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Karena kalimat inilah yang didakwahkan oleh seluruh para nabi. Dan ketika Nabi Muhammad memulai dakwah jahriyah di Makkah, ketika di atas bukit Sofa, beliau pun juga menyampaikan kalimat Qulu la ilaha illallah. Orang yang mengerti artinya ini, ibaratnya kalimat ini halilintar menyambar mereka. Itu bagi yang tidak siap menghadapi kondisi untuk mengimani efek dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian, kita sudah lama mengucapkan kalimat itu dan Rasulullah sering menyampaikan jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin sumpah kita yang dulu rusak karena amal perbuatan kita. Maka setiap kali, setiap hari ketika kita sadar, kita ucapkan la ilaha illallah sebagai sarana untuk memperbarui keimanan kita terhadap keesaan Allah. Begitulah kandungan makna ini, sebuah kalimat pendek tetapi bermakna dahsyat. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba Allah yang bisa menjaga sumpah kita kepada Allah yang sudah sering kita ucapkan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.